sejak tanggal 17 Desember dan hari ini sudah mencapai 41,3% untuk anak, dan mudah-mudahan nanti paling lambat pertengahan Januari seluruh anak umur 6-11 tahun selesai tervaksinasi. Stok vaksin alhamdulillah cukup, ada di provinsi sampai hari ini ada 20.000, tetapi nanti provinsi ya masih selesai. Jadi teman-teman kepala puskesmas dan TNI Polri di sekolah dasar siap untuk vaksinasi, dan vaksinnya siap, tenaganya siap, semua fasilitas kita siap. Jadi tidak ada kata libur untuk kemudian vaksinasi kepada anak-anak supaya nanti ya supaya tatap muka supaya segera bisa berjalan. Monggo Bapak, untuk teknis mungkin Pak Gori silakan. Terima kasih, selamat siang Bapak Panglima. Kami sampaikan di sini adalah pusat untuk tensi dan suhu dilakukan semuanya oleh kader kesehatan. Jadi kader kesehatan kita libatkan dalam acara vaksinasi setiap hari, kita libatkan setiap kegiatan kami. Ini ibu-ibu kader kami, ya kader bisa, ya bukan PNS, bukan pegawai kesehatan, non tenaga kesehatan. Semua di pinggir. Ini selalu menemani kami puskesmas dalam suatu kegiatan vaksinasi maupun kesehatan yang lain. Prioritas kesehatan maupun mereka kita. Ayo kah, miskin ini. Pun mana? Makasih bantuannya. Pandika. Belok ini, Bapak. Mari silahkan. Ini adalah tempat untuk melakukan screening. Kami Ibu. Terima kasih. Sudah. Sip Pak Bupati, masukkan tak sini Pak. Ini dari anggota Komisi 1 DPR ini. Rekan-rekan media sekalian, pagi hari ini saya beserta seluruh jajaran TNI yang ada di Jogja dan sekitarnya, saya didampingi oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara ini, Laksamana Marsikal Muda Nanang, kemudian dan Lanal Jogja, ini Kolonel Damayanti, dari Udara dan Lanut Jogja, ini Marsikal Pertama Yani, kemudian dari BIN ada? Nggak ada ya. Nah, terus dari kepolisian yang dari kemarin juga mendampingi kami, Pak Bupati tentunya dengan Komisi 1 DPR RI, kita sudah janjian. Intinya kita ingin memastikan vaksinasi berjalan. Progres semuanya sudah berusaha, tetapi kan yang penting kita lakukan. Bahwasanya target itu terus akan kita berusaha kejar, tapi tanpa memaksakan. Tapi pagi ini saja yang tercatat tadi sudah 881 ya yang sudah vaksin hari ini dari 1.000 dosis vaksin yang memang disiapkan. Ya, ini semua kerja bareng, baik dari timnya Pak Bupati, apalagi dari tim relawan tadi banyak sekali Pak Bupati ya. Oke, jadi itu saja kedatangan kami Bapak Ibu sekalian. Intinya kami semua bareng-bareng, semua elemen eksekutif, legislatif, semuanya berusaha untuk memperbanyaklah capaian vaksinasi. Dan kali ini memang anak-anak 6-11 tahun, karena memang kerawanan mereka ya terhadap varian of concern yang baru Omicron ini memang lebih tinggi. Terima kasih. Pertanyaan monggo. Ini ya. Jenderal mungkin terkait vaksinasi ini, apakah ada arahan khusus kepada Babinsa untuk menyisir anak-anak yang tidak bersekolah, kan juga masih ada ya untuk vaksinasi. Dan yang kedua, update terkait Nagrek, Jenderal, penyidikannya seperti apa dan motif utama dari ketiga anggota melakukan tindakan itu apa? Terima kasih. Jadi yang pertama Mas, vaksin ini sebetulnya kami ini hanya membantu. Jadi
jangan salah ini, kami ini nggak di depan, yang di depan ini Pak Bupati, beneran ini. Tadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten itu yang di depan. Kami ini hanya membantu saja. Karena apa? Kami juga sudah diberikan insentif oleh pemerintah. Betul Pak Bupati. Jadi mereka semua yang Angkatan Laut, Darat, Udara, Kepolisian saya juga yakin begitu. Kita udah dapat insentif langsung untuk vaksinasi. Jadi benar-benar ini keroyokan. Yang penting kita lakukan saja. Hasilnya capainya gimana? Ya itu tidak terlalu penting karena mungkin ada yang belum sempat atau ada yang masih belum mau. Itu kita akan ikuti aja. Ya. Nagrek. Jadi 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terhitung sejak Rabu kemarin. Ini kan hari Jumat ya. Rabu kemarin 3 tersangka ini sudah dipindahkan ke satu instalasi tahanan militer, yaitu di tahanan militer di Pongdam Jaya. Itu yang smart tahanan militer, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, dari perkembangan kami akhirnya bisa mengkonfrontir 3-tiganya bahkan dalam satu pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P. Nah, sehingga jadi sudah terbukti dari konfrontasi ini. Nah, sehingga memang hari Senin besok itu akan dilakukan rekonstruksi di TKP Nagrek. Kemudian apabila tidak terlalu lama, maka langsung ke TKP kedua di Jembatan Sungai Serayu. Tapi kalau hari Senin ternyata rekonstruksi di Nagreknya agak lama, untuk rekonstruksi di Jembatan Sungai Serayu dilakukan hari Selasa. Tapi kita semua sudah merencanakan pemberkasan dari penyidik sudah akan selesai hari Kamis besok minggu depan untuk dilimpahkan kepada auditor. Auditor pun juga sudah kita instruksikan karena memang masih di bawah saya untuk mempercepat proses pemberkasan untuk kemudian kita limpahkan ke pengadilan. Itu perkembangan terakhir. Ya, apapun motifnya ini kita masih dalami terus. Tetapi kan dari tindakannya tadi sudah begitu banyak pasal, dan khususnya pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana yang belum lagi pasal-pasal lainnya, mulai dari pasal 328, 333, 338, 340, 359, terus pasal 55 KUHP, belum lagi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang begitu banyak. Intinya kami akan memaksimalkan tuntutan hukuman seumur hidup. Ada lagi? Pak, dari Gatro Pak. Oke. Ya Pak, ini tindakan yang sangat tidak manusiawi dan mencoreng visi Bapak sebelum Panglima kemarin. Yang ini adalah kita. Bagaimana upaya ke depan agar masyarakat tidak lagi ketakutan Pak. Yang kedua, dari beberapa survei nama Bapak sempat muncul untuk tahun 2024, mungkin ada sedikit. Kalau itu saya nggak akan jawab. Salah. Bagaimana untuk mencegah? Ya dengan cara memproses hukum. Jadi misalnya seluruh tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum, ya harus kita proses. Nggak ada lagi misalnya penanganan yang sifatnya kemudian tidak menggunakan proses hukum. Jadi contoh terakhir adalah misalnya dugaan keterlibatan oknum ya, Angkatan Udara dan Angkatan Laut di insiden sampai dengan tenggelamnya kapal di Johor, Malaysia yang menewaskan 21, kemudian 22 lagi masih belum ketemu.
Nah itu pun kita proses. Sekarang kita proses. Jadi paling tidak hari ini ada 2, 1 oknum anggota Angkatan Laut, Kopral 1 BK itu di Bintan, itu kita proses juga. Dugaannya adalah walaupun tempatnya dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal gitu ya, tapi kan yang bersangkutan juga mengetahui. Nah ini terus kita akan lakukan prosesnya. Juga misalnya oknum Angkatan Udara di Batamnya, kalau itu adalah Sersan Kepala S, itu juga memang terlibat dalam proses trafficking ini. Nah beginilah yang harus kita proses hukum. Undang-undang yang bisa dikenakan udah paling nggak minimal 3. Ada undang-undang perlindungan pekerja migran, ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang atau manusia, dan KUHP sendiri. Ini seperti inilah yang semoga makin lama membuat kita semakin tertib. Ada lagi? Ya, Polri yang menjadi lead sektornya, jadi kami hanya diminta bantuan, dan total perbantuan yang diminta secara resmi oleh polisi-polisi daerah ya, itu total 10.657 kalau tidak salah. Itu masih berlangsung sampai dengan tahun baru besok. Itu aja.